ketika diingatkan sabar, apa gitu, kamu nggak ngerti bagaimana kehilangan, itu kan masih respon yang sentimen gitu ya, masih perasaan gitu. Nah kalau dalam Islam seperti apa? Maka respon seorang muslim ketika Allah menimpakan ujian kepadanya itu adalah respon yang sesuai yang Allah perintahkan gitu. Musibah ini dari Allah, ini adalah terjadi atas izin Allah, ini ketetapannya Allah, maka respon kita terima atas kode Allah ini. Karena memang untuk perkara yang ini di luar kuasa kita, di luar kendali kita, yaitu kodenya Allah, Allah hanya meminta kita terima, ridho. Ketika udah sadar ini kode Allah, respon apa lagi yang harus ada pada diri muslim? Sabar. Sesungguhnya sabar itu pukulan pertama. Allah akan mencintainya. Kemudian Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Walaupun di sisi kita ngerasanya ini sakit ya Allah, tapi aku yakin ini yang terbaik menurut Engkau. Walaupun hari ini aku nggak tahu terbaiknya tuh di mana gitu, karena yang aku rasain seberat ini kehilangan gitu ya. Karena ya kita melihat ya beritanya ada bapak-bapak yang menangisi kepergian istrinya gitu dengan memeluk botol susu, itu kan fitrah manusia, sedih gitu. Setelahnya apa? Maka kita bermuhasabah gitu. Ketika Allah mengambil orang yang kita cintai, toh sebenarnya juga kita sedang dalam antrian tersebut. Gitu. Misalnya tuh lagi ada pertengkaran, kemudian berangkat kerja, ya jangan dibiarkan gitu, karena kita nggak tahu itu tuh pertemuan terakhir atau enggak gitu. Jadi ketika kita mengingat kematian, berarti saya harus bersegera nih. Bersegera dalam apa? Bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan gitu. Jangan menunda-nunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian Bincang Nafsiyah Komunitas Ibu Hebat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Apa kabar Ibu Hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Nita yang insya Allah akan menemani ibu-ibu hebat semua di Bincang Nafsiyah pada hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu-ibu hebat, Masya Allah ya, pada hari ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yaitu Ibu Ratna Sumiarti, salah satu pengurus komunitas Ibu Hebat. Kita sapa dulu yuk Ibu-ibu hebat. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Nita. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah cukup sehat ya Bu Nita, paling sedikit pilek aja. Oh, semoga sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah. Aktivitasnya apa nih Bu hari ini nih Bu, atau beberapa? Alhamdulillah hari ini kalau Selasa kita ini kan kajian KIH ya, jadi pengurusnya juga kumpul-kumpul gitu ya, sekalian charger ilmu ya. Iya. Masya Allah. Baik Bu. Tema kita hari ini tuh sangat menyentuh ya ibu-ibu. Di akhir April lalu ada sebuah musibah gitu ya, tragedi yang terjadi di wilayah Bekasi Timur, yaitu kecelakaan kereta api gitu ya ibu hebat. Dan Masya Allah yang bikin sedih itu ternyata banyak korban yang meninggal, hampir belasan orang dan puluhan luka-luka. Dan yang lebih miris lagi ibu hebat, korbannya itu adalah perempuan, kebanyakan perempuan gitu ya. Karena ya Allah jadi sedih karena yang kecelakaan itu tuh di gerbong wanita gitu ya, di gerbong khusus wanita, dan pastinya korbannya adalah wanita. Nah, ibu-ibu hebat, nah kita semakin sedih dan tersentuh gitu ya. Kenapa? Karena pastinya saat kecelakaan itu
para korban itu sedang mungkin ada yang baru pulang kerja gitu ya, bahkan ada yang mau kerja, dan mungkin sebelumnya mereka itu sempat berpamitan pada keluarga dan kepada anaknya gitu ya, dan ternyata mereka tidak pulang lagi ke rumahnya gitu ya. Allah, saya jadi sedih. Beneran tersentuh banget ya Allah. Ya, tidak ada yang menyangka gitu ya. Perjalanan terakhir mereka gitu ya, bertemu dengan keluarganya gitu ya. Dan ketika terjadi itu dan setelahnya mungkinnya Ibu Bebat, banyak masyarakat itu merespon gitu ya, banyak respon dari masyarakat gitu ya, tentang kejadian itu gitu ya. Ada yang menunjukkan rasa empatinya gitu ya, dan mendoakan gitu ya. Tapi ada juga yang menghakimi, maksudnya di sini tuh menghakimi justru bagaimana gitu ya kejadian itu terjadi gitu ya, menyalahkan juga, bahkan melontarkan komentar yang melukai gitu ya. Nah di sini beratnya musibah itu kan musibah kereta itu ya, kecelakaan itu kan bukan hanya meninggalkan duka gitu ya, duka yang banyak, untuk duka mendalam lah untuk keluarga korban gitu ya. Tetapi juga kita bisa melihat bagaimana masyarakat gitu ya merespon kejadian ini, karena ketika kejadian itu kan yang ramai itu pasti respon gitu ya. Wah, kenapa kok bisa terjadi? Aduh, itu di gerbong wanita gini. Pokoknya banyak lah ya respon-respon di sana masyarakat yang bermunculan gitu ya di media sosial gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu melihat fakta ini? Ya, terima kasih Bu Nita atas waktunya. Tema yang kita angkat ini memang bikin sedih ya, karena tadi bahwa ada banyak kisah dari 19 orang yang meninggal itu kan kebanyakan perempuan yang memang kondisinya mereka mau pulang ke rumah masing-masing gitu ya. Ada yang seorang istri yang membawa ASI ya, ASI untuk diminum sama anaknya gitu ya, yang dia pompa di tempat kerja itu ramai di sosial media gitu. Jadi memang bagaimana pandangan Ibu Hebat ketika melihat fakta ini gitu. Tentu kita juga merasakan kesedihan yang sama gitu, bahwa ketika ditinggal oleh orang yang kita cintai itu pasti berat, itu pasti ada kesedihan gitu, fitrah ya, ketika kita ditinggalkan pasti sedih gitu. Tentu sebagai Ibu Hebat kita merasakan hal yang sama gitu, merasakan kesedihan, merasakan betapa takdir Allah itu tidak ada yang tahu gitu, karena seperti yang Bu Nita bilang gitu, bahwa tidak ada yang menyangka bahwa itu adalah perjalanan terakhir mereka gitu, yang paginya masih ketemu, malamnya sudah. Iya, yang tadinya mau niat pulang ke rumah, ternyata kata Allah pulang kepada Allah gitu. Tidak lagi bertemu dengan keluarganya. Ada yang seorang ayah menjemput anaknya gitu ya. Ya, banyak kisah-kisah yang menyentuh hati dari peristiwa tersebut. Kemudian ada bermacam respon dari masyarakat gitu. Kenapa responnya ini berbagai macam gitu? Karena manusia itu kan sebenarnya bertindak, berkata itu sesuai dengan pemahamannya atau apa yang ada di kepalanya gitu. Itu menurut saya Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya, bahwa setiap orang itu bertindak ataupun berkata ataupun merespon sesuatu sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya gitu. Maka ada yang simpati, ada yang empati, ada yang mendoakan gitu. Bahkan setelah beberapa hari kejadian, banyak perempuan-perempuan yang mengirimkan buket bunga gitu ya, tanda bela sungkawa. Itu kan respon yang baik ya, ikut bersedih terhadap musibah yang menimpa saudaranya gitu. Tapi ada juga yang mungkin marah, berkeluh kesah gitu ya, atau tidak ada empati kepada korban. Ini yang perlu diluruskan gitu, karena ini dalam kondisi musibah gitu. Jadi sebagai Ibu Hebat, maka respon terbaik adalah bagaimana Islam itu memandang gitu. Kita harus punya karena kita ini bertindak sesuai pemahaman, maka masukkan pemahaman Islam, sehingga respon yang kita berikan terhadap setiap peristiwa pun itu adalah respon Islam gitu, respon dengan standar Islam. Jadi ya sedih ya, kita turut berduka gitu. Mudah-mudahan para korban ini diterima iman Islamnya gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh untuk
muslimah-muslimah yang wafat di musibah tersebut, kemudian keluarganya Allah beri kekuatan gitu. Itu sih Bonita. Gitu ya, Masya Allah. Ya betul sekali ya ibu-ibu hebat. Kita merespon kejadian itu tentunya sedih ya, sedih sedih lah pokoknya ya melihat kejadian itu. Terus juga sebagai seorang muslim ya tadi Beratan bilang ya merespon sesuai dengan Islam. Nah tapi Bu tentunya ya ketika musibah itu kan ujian ya Bu ya, musibah yang terjadi itu adalah ujian. Dan bagaimana setiap atau sebagai seorang muslim gitu ya ketika menerima ujian. Tapi sebelumnya tuh kan setelah kejadian itu kan banyak yang banyak juga tuh Bu yang membuat meme gitu ya atau ucapan-ucapan belasungkawa, ucapan doa. Nah itu boleh ya Bu, boleh banget kan kita sebagai seorang muslim pastinya merasa gitu ya seperti itu, merasa sedih, kasihan gitu ya. Itu boleh banget. Tapi mungkin tidak hanya dari sisi itu ya ibu-ibu hebat kita menyikapi merespon musibah itu gitu ya. Nah terhadap kita nih ya maksudnya sebagai seorang muslim ketika mendapat musibah tentunya kita harus merespon dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara benar. Nah bagaimana nih Bu sebagai seorang muslim ketika mendapat merespon sesuatu musibah yang menimpa kita gitu ya Bu? Bagaimana? Iya. Terima kasih Bonita. Jadi memang gimana sih posisi kita gitu ya ketika ditimpa musibah, respon apa yang sesuai dengan Islam gitu ya. Kita lihat dulu fakta hari ini mungkin ya, bahwa bagaimana sih muslim hari ini merespon musibah gitu. Muslim itu kebanyakan masih ada gitu, ada pemahaman bahwa ya ini adalah musibah gitu, musibah ini dari Allah gitu. Hanya saja responnya ini masih beragam gitu. Ada yang merespon dengan dari sudut pandang materi gitu. Misalnya ini kerugiannya berapa nih gitu ya dari kejadian ini gitu. Kemudian ada juga sih komentar gitu ya yang ini nggak cukup dapat 20 juta gitu ya. Itu tuh sebenarnya bukan korban gitu ya, cuma mungkin karena ikut merasakan sedih, itu ikut langsung berkomentar. hitung-hitungan gitu ya kayaknya. Iya, jadi ini nggak cukup cuma 20 juta gitu. Padahal bagi keluarga korban yang merasakan nilai uang duka atau apa tuh Ya, dari uang belasungkawa lah ya. belasungkawa ya dari perusahaan Jasara Harja ya. Karena kecelakaan kan biasanya dapat tuh cair. Uang duka lah ya. Uang duka gitu. Nah, sebenarnya kan uang duka ini tidak bisa menghapuskan kehilangan orang yang kita cintai gitu. Ada juga yang jadi lebih ke tekanan emosi sama kerugian dunia gitu, yang akhirnya manusia ini putus asa, marah, bahkan menyalahkan keadaan. Terlepas dari musibah kereta ini kan musibah atau ujian yang menimpa kaum muslimin itu ada terus ya. Ada yang meresponnya kan dengan kacamata dunia gitu, kerugiannya berapa gitu. Bahkan mungkin ada yang karena waktu itu memang informasi terkait kejadian itu kan masih simpang siur ya. Pemerintah itu baru merilis konferensi pers itu terkait kejadian ini 2 jam setelahnya. Sehingga di jam pertama itu memang mungkin ada yang nggak tahu ini ada apa sih gitu, kereta saya tertunda gitu. Akhirnya kan ada yang mengeluh gitu ya. Nah itu hari ini respon masyarakat terhadap ujian masih berbagai macam gitu ya. Masih ada yang melihatnya untung rugi, melihatnya itu dari sisi emosional gitu. Ketika diingatkan sabar, apa gitu, kamu nggak ngerti bagaimana kehilangan. Itu kan masih respon yang sentimen gitu ya, masih perasaan gitu. Nah kalau dalam Islam seperti apa? Maka respon seorang muslim ketika Allah menimpakan ujian kepadanya itu adalah respon yang sesuai yang Allah perintahkan gitu. Maka responnya seperti apa? Dia harus sadar gitu, sadar bahwa musibah ini datangnya dari Allah gitu. Musibah ini terjadi atas izin Allah. Musibah ini adalah ujiannya Allah kepada kita ini. Ini responnya berarti harus sadar. Oh ini adalah ketetapan Allah nih, kodoknya Allah. Ini ujian yang Allah datangkan kepada saya. Kemudian itu respon. Jadi
dengan sadar gitu bahwa ini tuh musibah yang datangnya terjadi atas izin Allah. Ini tuh kodenya Allah. Ini tuh harus ada kesadaran ini dalam seorang muslim gitu. Kemudian ketika kita sadar ini terjadi atas izin Allah, maka muslim itu, oh ini tuh ketetapan Allah gitu. Saya terima gitu. Ini terjadi atas izinnya Allah. Ini terjadi segala sesuatu yang menimpa kita itu kan, mau menghindar gimana pun, ketika itu memang takdir kita pasti akan terjadi. Jadi musibah ini dari Allah, ini adalah terjadi atas izin Allah, ini ketetapannya Allah, maka respon kita terima atas kode Allah ini. Karena memang untuk perkara yang ini di luar kuasa kita, di luar kendali kita, yaitu kodenya Allah, Allah hanya meminta kita terima gitu, ridho gitu. Ketika kita sudah ridho, sudah sadar, oh ini terjadi atas izin Allah, ini adalah ketetapannya Allah, mau segimanapun saya menghindar pasti akan terjadi gitu. Itu kan mindset ya, ini tuh pemahaman yang harus ada pada diri muslim. Ketika udah sadar ini kode Allah, respon apa lagi yang harus ada pada diri muslim? Sabar gitu. Jadi musibah ini kan ujian dari Allah ya. Allah di Al-Quran bilang bahwa kata siapa gitu, ketika kita beriman kemudian Allah membiarkan begitu saja gitu, Allah tuh pasti akan menguji kita dengan rasa takut, rasa lapar, kemudian kehilangan. Itu kan ujian dari Allah gitu. Maka di sini ketika Allah kasih ujian, yang Allah minta kepada orang-orang beriman dan bertakwa adalah sabar gitu. Dan sabar ini karena kita bukan pakai, ya hari ini kita pemahaman kita ini belum sepenuhnya Islam ya dalam diri masyarakat gitu. Jadi kadang ketika diingatkan terkait sabar, apa sih gitu, sabar, kamu nggak merasakan apa yang aku rasakan gitu. Padahal kata Allah, sabar itu adalah pukulan pertama. Ada juga di hadis ya, itu di kitabnya Min Muqawimat karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa ada seorang muslimah gitu, perempuan muslimah yang dia ini menangisnya berlebihan gitu, menangisi kepergian orang yang dicintainya. Kemudian Rasulullah lewat, dan ketika Rasulullah lewat, Rasulullah ngingetin, bersabar wahai ibu gitu. Intinya Rasul tuh ngingetin gitu, sabar gitu. Ini tuh ujian dari Allah, ini ketetapannya Allah gitu. Nah si ibunya tuh langsung, apa kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan gitu kan. Akhirnya Rasul pergi gitu. Sampai ada orang yang ngasih tahu ke ibu tersebut, wahai ibu, tadi tuh Rasul yang bilang gitu. Akhirnya si perempuan ini ngerasa bersalah ya. Kalau tahu Rasul yang tadi negur, mungkin langsung gitu ya. Nah akhirnya kan muslimah ini datang ke Rasul, wahai Rasul, aku tidak tahu bahwa yang bilang itu engkau gitu. Akhirnya kan Rasul hanya bilang, sesungguhnya sabar itu pukulan pertama. Jadi memang ketika ada ujian yang menimpa kita, kita sadar ini kode dari Allah. Yang kedua, perintah Allah itu adalah sabar. Dan sabar ini pukulan pertama, sabar ini adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena di ayat yang lain Allah menunjukkan gitu, memberikan pujian, memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar. Pahalanya apa? Kata Allah, ketika orang-orang itu bersabar, Allah akan mencintainya. Kemudian Allah akan tinggikan derajatnya. Kemudian Allah akan memberikan pahala tanpa batas. Jadi sabar, merespon ujian dengan sabar, itu adalah perintah Allah, wajib gitu. Jadi standar muslim ketika Allah timpakan ujian kepadanya, ya yang benar itu adalah sabar gitu. Nah sabar ini yang kayak gimana? Maka di Min Muqawimat itu juga Syekh Taqiyuddin menuliskan gitu, bahwa ciri orang yang bersabar yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah ini juga sebenarnya alhamdulillah ya, masyarakat hari ini ketika ada pengumuman orang meninggal kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah setiap ujian apapun ketika itu memang
sesuatu yang tidak mengenakan, tidak sesuai harapan kita, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan maknanya tuh sebenarnya sangat dalam ya. Innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini kan maknanya dalam gitu. Ketika seorang muslim ditimpa musibah, dia bersabar dengan ciri yang pertama, dia adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku tuh lemah gitu. Ya Allah, aku tuh milik Engkau gitu. Orang-orang yang aku cintai juga ini milik Engkau gitu. Maka hak Engkau kapanpun mau kamu ambil gitu kan. Kapanpun Allah akan ambil, ini adalah haknya Allah. Karena saya milik Allah. Kemudian orang yang kita cintai itu juga milik Allah. Ada waktu yang Allah tuh pasti manggil kita. Ketika kita ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka di situ tuh sebenarnya ada keimanan gitu. Jadi standar seorang muslim ketika merespon musibah itu harus dengan bangunan akidah gitu, harus dengan kesadaran iman. Nah, di sini juga sabar, di sini ada kesadaran iman. Oh, saya ini milik Allah. Kapanpun mau ambil, ya itu haknya Allah. Saya hanya diminta sabar gitu. Dan sebenarnya ketika perpisahan dengan orang yang kita cintai itu kan sebenarnya perpisahan yang sementara ya Bu ya. Karena di akhirat insya Allah akan pertemukan kembali. Dan akhirat inilah negeri yang abadi, yang kita tuh akan selamanya gitu. Mudah-mudahan gitu kita sebagai muslim, kita menginginkan, mengharapkan surganya Allah. Mudah-mudahan tempat terakhir kita nanti itu adalah surganya Allah. Di situ kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan anak-anak kita, kemudian suami kita, teman-teman juga gitu yang sama-sama berjuang untuk taat gitu. Jadi ya Masya Allah gitu ya, dengan kalimat ciri-ciri orang yang sabar itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja, itu Masya Allah dalam banget maknanya gitu. Jadi itu ya respon, gimana sih seorang muslim itu harus merespon? Ya tadi, sadar ini adalah ketetapan Allah, kemudian ridho terhadap ketetapannya Allah, sabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar di pukulan pertama gitu. Kalau nggak mau sabar gimana? Ya Allah mengancam gitu ya. Kalau marah, ya kita sendiri yang akan memanen marah tersebut gitu. Marah itu akan balik lagi ke kita gitu. Jadi itu respon yang harusnya ada bagi seorang muslim, respon yang itu dibangun dari keimanan, dari kesadaran dia bahwa dia ini adalah milik Allah. Masya Allah ya Ibu Mibat. Sangat tergambar sekali ya bagaimana kita harus merespon suatu musibah gitu ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu salah juga ya ketika mendapat musibah gitu, atau keluarga yang ditinggalkan itu menangis, bahkan ya berbicara macam-macam gitu ya. Mereka bersedih yang sangat mendalam gitu ya. Bicaranya juga ya Allah kenapa gitu, atau mungkin ya lain-lain lah ya, banyak gitu ya. Nah itu kan fakta yang tadi seperti itu, tapi kan yang seharusnya atau sebaiknya itu kan ya merespon itu kan dengan cara itu tadi yang berarti sampaikannya, yakin atau akan ketetapan Allah gitu ya, bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Jadi ketika seorang suami gitu ya kehilangan istrinya, seorang anak kehilangan ibunya, atau seorang orang ayah atau ibu kehilangan anaknya, nah, itu kan pasti sedih banget gitu ya, sedih banget. Tapi itu harus yakin bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, bahwa semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah mungkin ketika seorang muslim langsung merespon seperti itu, ya mungkin dia nggak akan terlalu sedih yang bagaimana gitu ya, atau sedih yang terlalu histeris atau bagaimana. Ketika dia udah yakin ini ketetapan Allah, ya udah tenang, akhirnya tenang. Dan itu tadi kedua sabar gitu ya, sabar bahwa setiap ujian pasti ada hikmah gitu ya, dan juga ini udah rencana Allah, udah ketetapan Allah. Dan mungkin ketika sabar kita akan bagaimana berarti ketika sabar? Dicintai oleh Allah, ya, dicintai oleh Allah, ditinggikan derajatnya, kemudian
diberikan pahala tanpa Nah, batas. Masya Allah, itu sangat luar biasa ya. Di balik makna semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kita akan diberi dicintai oleh Allah, ditinggikan derajatnya, gitu ya. Masya Allah, gitu ya. Nah, tentunya itu ilmu untuk kita ya, ilmu untuk kita bagaimana kita merespon suatu musibah, gitu ya. Agar ketika kita mendapat musibah pun kita akan dicintai oleh Allah gitu ya, ketika respon kita tepat gitu ya, sesuai dengan keimanan kita, keyakinan kita bahwa ini semua ada terjadi atas izin Allah gitu ya. Jadi ibaratnya tuh nggak ada drama-drama yang terlalu gimana gitu ya Bu ya. Berlebihan, iya. Begitu ya, yakin gitu ya kepada Allah gitu ya. Nah, Masya Allah ya, udah jelas ya Bu ya, bagaimana kita merespon suatu musibah yang menimpa kita gitu ya. Masya Allah, semoga keluarga di sana ya, keluarga para korban yang tertimpa musibah kecelakaan itu bisa diberi kesabaran gitu ya oleh Allah, dan yakin ini ketetapan Allah gitu ya, Masya Allah. Nah, dan Bu Retna nih, kan kita hidup di era digital ya, di mana media sosial itu aktif sekali gitu ya, langsung respon gitu ya, fast respon. Dan ketika ada musibah, pasti itu langsung dicari gitu ya, kenapa nih sebabnya gitu ya, tuh gara-gara apa nih gitu ya, langsung dicari gitu ya, dan itu bisa menjadi bahan bahan komentar gitu ya oleh publik gitu ya, jadikan bahan komentar oleh publik. Nah, tentunya komentar-komentar itu kan bermunculan tuh ya, ada yang komentarnya positif, bahkan ada yang negatif. Nah, seharusnya nih ya, sebagai seorang muslim, kita nih sebagai seorang muslim yang melihat gitu ya, melihat suatu kejadian atau peristiwa musibah, apalagi itu menimbulkan korban jiwa atau kerusakan atau kerugian gitu ya. Nah, itu seharusnya bagaimana nih Bu, kita sebagai seorang muslim menyikapi musibah yang tadi, atau melihat, ketika kita melihat musibah, apalagi nih jari kita gatel pasti ya, udah pengen komen gitu ya. Nah, tapi kan kita dipertanggungjawabkan nanti nih komen kita ini. Nah, agar komen kita tuh tidak sampai menjerumuskan kita gitu ya, atau tidak salah gini, bagaimana kita harus bersikap nih Bu? Iya, jadi ya sekarang tuh yang harus dipahami oleh kaum muslimin bahwa antara dunia nyata dengan dunia sosial media itu Allah sama-sama menghisab. Jadi ketika di dunia media sosial kita ngetik dengan jari kita dan ketikannya itu adalah ketikan yang tidak baik, atau misalnya kata-kata yang kurang bagus atau tidak asan gitu. Tidak asan gitu ya, memaki-maki orang gitu. Nah, itu di situ juga ada malaikat yang mencatat gitu. Jadi jangan dipisahkan seolah-olah di media sosial tidak ada Allah, sama aja gitu, karena toh kita yang melakukan gitu. Jadi sosial media dan dunia nyata itu tetap hisab Allah berjalan. Termasuk dalam kondisi duka ini sebenarnya nggak sampai berdosa gitu ya, tapi agak kurang ahsan gitu. Misalnya ada komentar gitu ya di sosial media tuh, ya sedih kejadian kemarin. Untungnya kemarin tuh aku juga di daerah situ, aku tuh mau naik, tapi aku nggak jadi, dan ini caranya Allah menolong aku gitu ya. Nah, bisa jadi maksud dia ini bersyukur, tapi di satu sisi ketika keluarga korban itu membaca, itu kan tidak ahsan gitu ya, tidak, terus seolah-olah korban tuh kurang empati gitu ya, gitu, bahwa ketika dia selamat, nggak apa-apa dia syukuri, ya memang respon muslim itu kan sabar dan syukur gitu ya. Ketika dia yang harusnya naik kemudian gak jadi naik, ya dia bersyukur, berarti memang kata Allah kamu nggak terkena musibah itu. Ya dia tuh tidak tercatat di tempat tersebut gitu kan. Nah, ya nggak usah akhirnya kan jadi kayak bersedih di atas duka orang gitu. Ini yang tidak asalnya gitu. Jadi lebih baik hindari komentar-komentar yang seperti itu gitu. Lebih baik kita mendoakan, karena hak sesama muslim itu kan saling mendoakan. Kemudian komentar apa lagi ya ada? Ya terutama komentar yang gitu ya, kita bersyukur. Itu apa ya? Ya bersyukur, tapi di atas duka orang lain itu yang harus dihindari. Jadi karena khawatirnya nanti keluarga korban merasa ini suatu musibah yang buruk gitu. Padahal segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik di sisi Allah. Walaupun di sisi kita ngerasanya ini sakit ya Allah gitu, tapi yang harus pemahaman yang harus ada dalam diri kaum muslimin adalah, ya Allah, aku yakin ini yang terbaik menurut Engkau. Walaupun hari ini aku nggak tahu terbaiknya tuh di mana gitu, karena yang aku rasain
seberat ini kehilangan gitu ya. Karena ya kita melihat ya beritanya ada bapak-bapak yang menangisi kepergian istrinya gitu dengan memeluk botol susu, itu kan fitrah manusia, sedih gitu. Tapi pemahaman seorang muslim harus tetap ini yang terbaik menurut Allah. Jadi tahan jarinya dari komentar-komentar yang tidak asan aja nggak boleh, apalagi yang yang nggak baik gitu, yang mencaci maki gitu, atau mencari-cari kesalahan orang ya, Insya Allah. Ya, jadi begitu ya ibu-ibu hebat. Ternyata kita harus berpikir dulu deh gitu ya, ibaratnya berpikir dulu ketika kita mau mengomentari suatu musibah, apalagi memenuhi komentar-komentar yang negatif gitu ya, jangan sampai seperti itu ya ibu-ibu hebat. Jadi kita harus tetap berempati tapi dengan cara yang baik gitu, tidak usah melontarkan kata-kata yang tidak asan atau mencari-cari kesalahan gitu ya. Nah, seperti itu ya ibu-ibu hebat. Semoga kita terhindar ya dari hal-hal yang komentar-komentar negatif itu ya. Harus ditahan jarinya kata beratnya. boleh mungkin mengkomen tapi tidak yang negatif ya, mungkin mendoakan gitu ya. Baik seperti itu. Nah, Bu Ratna nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Nih, dari musibah ini gitu ya Bu ya. Tentu kan kita harus introspeksi diri gitu ya, atau bermuhasabah atas kejadian yang menimpa kita gitu, atau suatu musibah gitu ya. Nah, muhasabah apa nih Bu? Muhasabah seharusnya itu jadi muhasabah apa yang seharusnya lahir dari individu? Tentunya kan ini menyangkut banyak pihak ya, Bu ya. Musibah itu terjadi apalagi di kereta api ini ya, menyangkut banyak pihak nih, ada pihak korban atau individunya, pihak kereta apinya gitu ya, pengelola kereta apinya gitu ya. Nah, ini muhasabah apa nih yang harusnya lahir bagi individu, masyarakat dan juga penguasa gitu ya. Di kehidupan kita ini Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu? Enggak. Setiap peristiwa pasti ada hikmah yang Allah tuh pengen ambil buat manusia gitu ya, termasuk musibah yang tidak mengenakan bagi kita pun pasti Allah di situ masih pesan. Maka ketika musibah datang, kita udah sadar ini kode dari Allah, kemudian ini ridho terhadap kodenya Allah, kemudian bersabar gitu. Setelahnya apa? Maka kita bermuhasabah gitu. Bermuhasabah gitu. Untuk individu yang terkena musibah, tentu ini muhasabahnya adalah tadi ya, bahwa manusia ini sangat lemah, manusia ini punya batas waktu ada di dunia ini. Ketika Allah mengambil orang yang kita cintai, toh sebenarnya juga kita sedang dalam antrian tersebut. Jadi di sini bagi individu ini adalah pengingat kematian. Begitu dekatnya kematian dengan kita. Bahkan kematian ini adalah yang paling dekat dengan kita. Mungkin kita ngerasanya yang paling dekat dengan aku tuh bestie aku gitu ya, atau suami aku gitu. Padahal yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Berapa kali malaikat itu memastikan udah waktunya apa belum gitu ya. Kita tinggal nunggu giliran. Iya. Jadi ini muhasabahnya untuk yang masih hidup ya. Untuk yang masih hidup ini berarti muhasabah, oh iya, kematian, pengingat kematian gitu. Ternyata kita ini milik Allah, kematian ini sangat dekat, kita sedang berada di antrian panggilannya Allah gitu. Maka muhasabahnya adalah pentingnya kita untuk bersegera ya. Tidak lagi menunda-nunda kebaikan. Kemudian untuk suami istri, tidak lagi membiarkan pertengkaran sampai memisahkan gitu ya. Misalnya itu lagi ada pertengkaran, kemudian berangkat kerja, ya jangan dibiarkan gitu, karena kita nggak tahu itu tuh pertemuan terakhir atau enggak gitu. Jadi ketika kita mengingat kematian, maka kita akan berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu kan muhasabah buat individu ya. Jadi mau nggak mau, oh ternyata waktu saya ini sangat dekat dengan kematian, berarti saya harus bersegera nih. Bersegera dalam apa? Bersegera dalam kebaikan, bersegera dalam ketaatan gitu. Jangan menunda-nunda, menjadi istri yang baik, yang sesuai Allah perintahkan, menjadi ibu yang baik untuk anak-anak, menjadi tetangga yang baik gitu. Kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah, menuntut ilmu gitu. Karena sabar
yang Allah perintahkan itu kan di pukulan pertama, dan cirinya tadi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang maknanya itu dalam gitu. Maka di sini untuk sampai level itu harus ngapain? Maka individu ini harus nuntut ilmu. Gitu. Kita bisa sampai, kan ada ya orang tuh yang ketika ditimpa musibah itu meraung-raung, menjerit-jerit gitu ya. Kemudian ada yang apa tuh? Kayak anak kecil yang apa sih? Kalau bahasa Sundanya tuh kokosehan gitu ya. Itu kan, tapi ada juga di satu sisi ada yang kayak tenang gitu. Kenapa bisa berbeda? Balik lagi bahwa seseorang merespon sesuai dengan pemahamannya. Maka untuk bisa merespon sesuai standar Islam, muhasabahnya adalah cari tahu gitu, cari ilmu tentang Islam. Nggak boleh ditunda-tunda gitu. Dari ilmu ini juga akhirnya kan kita tahu, oh ternyata berkomentar itu tetap ada hisab walaupun di media sosial gitu. Itu individu ya Bu ya. Jadi meningkatkan ketakwaan, kemudian segera menuntut ilmu gitu. Itu muhasabah bagi individu gitu. Dan belajar untuk sabar gitu, dalam menghadapi musibah. Kemudian untuk masyarakat apa? Ya, di sini masyarakat juga bermuhasabah bagaimana menjadi pendukung orang-orang yang kehilangan. Gitu. Jadi jangan sampai jadi orang yang membuat orang yang kehilangan itu makin sedih gitu ya, dengan kata-kata yang menyakitkan gitu. Kemudian jadi masyarakat di sini amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Dalam kondisi karena pembahasan kita ini bersabar, maka muhasabah bagi masyarakat adalah apakah amar ma'ruf nahi munkar ini sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena di sini kan sebenarnya gitu ya, bukan perkara korban di kereta api saja ya, tapi di sini ada keluarga yang PR gitu ya, ada PR dari peristiwa bencana atau musibah kereta api ini, karena sebenarnya kan kata Allah tidaklah kerusakan yang ada di bumi, di darat maupun di lautan itu kan karena manusia itu sendiri gitu. Manusia. Termasuk musibah ini pun apakah ada peran manusia di situ gitu. Nah di sini kan ini terkait kita memandang peristiwa dari sisi politik gitu ya, dari sisi kacamata Islam, maka tidak dibahas di hari ini ya Bu Nitya gitu. Itu akan dibahas di kajian yang lain gitu, bahwa masyarakat pun punya andil untuk menguatkan atau mendukung korban gitu, keluarga korban, menahan dari hal-hal yang menyakiti keluarga korban gitu. Kemudian apakah masyarakat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapa? Ya kepada penguasa gitu. Ini ada apa? Kenapa kecelakaan kereta api ini bisa terjadi gitu? Itu kan muhasabah gitu. Dan mengoreksi penguasa ini di kitab Min Muqawimat itu adalah kesabaran level selanjutnya. Kesabaran tertinggi bagi seorang muslim adalah sabar mengoreksi penguasa. Nah, muhasabah penguasanya apa gitu, atau pemerintahnya? Karena yang rame di sosial media yang pertama itu kan responnya ya. Respon pemerintah itu sangat menyakitkan. Bukannya memberikan solusi yang apa ya, yang solutif gitu ya. Tapi ini solusi yang bikin emosi gitu kan. Terutama untuk para laki-laki. Jadi menukar gerbong laki-laki dan perempuan itu kan bukan solutif gitu. Tapi yang ada menambah luka bagi rakyat gitu. Nah ini muhasabah bagi penguasa adalah bijaklah gitu dalam merespon suatu musibah atau bencana. Hadirkan empati gitu, hadirkan posisi kalian ini adalah yang meriayah rakyat gitu ya. Karena kalau dalam Islam sebenarnya kan penguasa itu adalah yang meriayah urusan rakyat. Ya kalau sekarang memang berbeda gitu, bukan dalam sistem Islam. Kemudian muhasabah terkait apa lagi? Kenapa bisa terjadi ini? Kesalahannya ada di mana gitu. Nah, itu selengkapnya di kajian yang lain gitu. Berarti kan berbicara tentang tanggung jawab. Apakah komunikasi antar kereta ini sudah baik? Apakah palang-palang pintu di berapa titik ini tuh berfungsi dengan baik? Ini kan menjadi muhasabah gitu. Itu muhasabah bagi penguasa gitu.
mengoreksi apakah mereka sudah mengurusi rakyat dengan baik atau tidak gitu. Masya Dan Allah, ini tugasnya kita gitu, para ibu hebat pun tetap harus ikut mengoreksi penguasa, karena ternyata kesabaran tertinggi itu adalah sabar mengoreksi penguasa, sabar untuk taat pada syariat gitu. Iya. Masya Allah ya. Masya Allah ya ibu hebat. Ternyata penting sekali ya Bu ya. Penting sekali bagaimana kita memuhasabahi suatu musibah, dan muhasabah juga tidak hanya individu aja gitu ya, tapi juga kontrol masyarakat gitu ya, juga penguasa terutama di sini ya, karena ibaratnya penguasa itu kan yang megang kendali ya, atau yang meriayah masyarakat juga, individu juga gitu ya. Malah seharusnya mungkin penguasa yang menguatkan gitu ya, menguatkan masyarakatnya dan individunya agar itu tadi menjadi hamba yang sabar gitu ya, Bukan menyakiti. bukan malah menambah beban, menambah sakit gitu ya masyarakat itu, ya Allah gitu ya. Jadi Masya Allah ya, udah kebayang ya ibu hebat, kegambar bagaimana nih kita harus memuhasabah diri kita gitu, di level individu, yaitu tadi ya yang Bu Ratna sampaikan, kita harus sabar iya, dan tentunya sabar ini kan tumbuh dari rasa keyakinan, keimanan kita kepada Allah gitu ya. Nah ini terus harus keimanan itu kan harus terus tingkatkan ketakwaannya. Iya, ketakwaannya ditingkatkan gitu ya, ditingkatkan itu melalui apa ya? Tentunya mencari melalui ilmu. Nah, ilmunya dari mana ya? Kita cari ilmu gitu ya untuk menguatkan keimanan kita ya, tentunya ilmu Islam gitu ya. Ilmu Islam agar kita menjadi hamba Allah yang semakin taat gitu ya. Nah, jadi ketika kita merespon suatu musibah itu kita udah dengan innalillahi, ini milik Allah, kembali kepada Allah, tenang ya, nangis pun mungkin dengan nangis yang tenang gitu ya. Dan juga level masyarakat, nah tentunya kita saling mendukung, mensupport gitu ya, ketika ada tetangga kita atau di lingkungan kita terkena musibah gitu ya. Jangan malah nyinyir kalau gitu ya bahasanya ya, mungkin nyinyir atau dengan cuek gitu ya, tidak peduli, kan tidak boleh seperti itu ya. Kita harus saling mensupport, terus juga mengoreksi saling sabar juga ya, sabar dalam mengoreksi penguasa ya Bu Ratna ya. Karena masyarakat di sini sebenarnya sabar sih, tapi kayaknya dengan kayak nyari-nyari kesalahan juga gitu ya, tapinya enggak gitu sih. Kita harus cari solusi gitu, harus ada solusi nih, kita mau resi itu untuk apa, harus seperti apa ya. Tentunya kita mau resi agar penguasa juga kembali ke ibaratnya itu ketaatan kepada Allah gitu ya, mau melaksanakan aturan-aturan Allah gitu ya. Dan tentunya sebagai penguasa juga ya tadi harus bisa berempati gitu ya, mencari solusi ketika ada musibah tuh, dicari gitu akar masalahnya apa, jangan sampai ngasih solusi yang tambah nyakitin gitu ya. Seperti itu tadi ya, mungkin udah tahu ya ibu hebat, memindahkan gerbong wanita gitu ya. Yang laki-laki emang nggak jadi korban tuh, pasti kan jadi korban, sakit nggak itu ya para laki-laki kalau digituin gitu ya. Nah itu kan tidak solutif ya, seperti itu. Jadi harusnya tidak seperti itu gitu ya, ketika penguasa memberikan solusi atau ketika merespon suatu musibah gitu, tapi harus dicari permasalahannya kenapa bisa seperti itu, dan harusnya dibenarkan lagi gitu, dicari cara bagaimana tidak terjadi lagi seperti itu gitu ya. Nah mungkin udah gak kerasa nih Bu, kita berbincang-bincang ya, udah lumayan lama. Mungkin closing statement nih dari Bu Ratna untuk ibu-ibu hebat semua, agar nafsiyah kita semakin bertambah, keimanan kita semakin bertambah kepada Allah. Yuk ibu-ibu, kita terus belajar tentang Islam, sehingga ketika Allah timpakan ujian kepada kita, maka kita bisa merespon sesuai maunya Allah, sehingga ujian ini menjadi berbuah pahala untuk kita, menjadi tangga untuk kita semakin dekat sama Allah, bukan sebaliknya. Dan itu bisa kita gapai dengan menuntut ilmu. Masya Allah, amin ya Allah. Jazakillah khair Bu Ratna atas ilmunya hari ini ya, Masya Allah, semakin membukakan kita bagaimana kita harus semakin taat kepada Allah gitu ya, agar kita dapat merespon musibah dengan keinginan Allah, dengan maunya Allah ya, itu sabar gitu ya, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua, dan kita bisa mengamalkannya. Baik, saya Nita dan Bu Ratna, mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.